Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat berjumpa kembali dengan kami, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita akan berjumpa pada segmen Ruang Kolaborasi modul 1.4 dengan tema Budaya Positif. Kami kelompok 4. Pada ruang kolaborasi modul 1.4 ini, kami didampingi oleh Bapak Ahmad Alamsyah selaku fasilitator, Bapak Akom Muzain selaku pengajar praktik kelas C, dan Bapak Dedi Irawanto Ari Nugroho selaku pengajar praktik kelas D. Kali ini, anggota kelompok kami terdiri dari Ari Winarno dari kelas D, Nurwastuti Setiawati dari kelas D, dan Tri Sudaryani dari kelas C. Selamat menyimak paparan kami. Para pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, ruang kolaborasi modul 1.4 dengan tema budaya positif kali ini bertujuan untuk 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak yang lain pada komunitas praktisi. Tujuan yang kedua adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan kasus per kasus, Bapak dan Ibu, kami sampaikan pengantar terlebih dahulu mengenai restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, menurut Gosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi atas masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun proses untuk melakukan restitusi pada peserta didik dapat dilakukan dengan 3 langkah yang selama ini kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Satu elemen untuk membangun budaya positif dalam ekosistem sekolah, guru memiliki 5 posisi kontrol, antara lain 1. Sebagai penghukum, 2. Membuat seseorang merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan mengenai case studies yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami di kelompok 4. Selamat mengikuti. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya.
Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikut ini adalah analisis kasus 1 dari kelompok kami. Dari pertanyaan yang pertama, jawaban dari kelompok kami tentang langkah restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara menenangkan Natali dan Pipi sehingga yang semula mereka ragu untuk jujur akhirnya mau mengakui kesalahannya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yaitu pada saat Bu Santi menanyakan kepada Natali dan Pipi apakah benar mereka menyepelekan Bu Eni pada saat beliau menjadi guru pengganti. Serta yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu pada saat Natali dan Pipi mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawaban dari kelompok kami adalah sudah. Kemudian langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka yaitu 1. Diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. 2. Refleksi terhadap penerapan keyakinan kelas, yaitu sikap untuk saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, usulan untuk mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka memberi kesempatan menjadi guru pengganti di lain waktu. Dalam kasus di atas atau kasus 1, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menenangkan Pipi dan Natali? Dari 5 posisi kontrol yang ada sebagai seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, maka posisi Bu Eni dalam kasus tersebut adalah sebagai teman, karena Bu Eni mengingatkan siswa dengan ramah dan santai, serta tidak emosi, namun dampaknya peserta didik tetap tidak menghiraukan atau kurang menghormati guru. Jika Anda adalah Pak Hasan sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jawaban dari kelompok kami adalah menyetujui, mendukung, dan mengapresiasi langkah Bu Santi karena sudah melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Dengan begitu, budaya positif di lingkungan sekolah bisa tercipta sehingga guru dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada kasus 2, Sabrina hari ini bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman.
Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berikut analisis kasus 2 dari kelompok kami. Dari pertanyaan pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan indikatornya. Menurut kelompok kami, posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya adalah 1. Menggunakan hukuman fisik dengan menyita sepatu Sabrina. 2. Mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem untuk menekan murid dengan perkataan Pak Lukman yang tidak mau tahu, yaitu kamu telah melanggar peraturan sekolah, sampai dengan kata-kata copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Dari pertanyaan yang nomor 2, apabila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, contoh pertanyaan yang Pak Lukman ajukan adalah bagaimana aturan sekolah tentang sepatu? 2. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? 3. Jika kamu sudah tahu, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Yang keempat, apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Kemudian sikap yang harus dilakukan Pak Lukman adalah mendekati Sabrina dengan nada rendah dan tulus, yaitu dengan merendahkan suara. Kemudian tidak marah-marah, yaitu tersenyum. Kemudian yang ketiga, tidak berkacak pinggang, yaitu untuk merangkul Sabrina supaya menyadari kesalahannya. Dari pertanyaan yang ketiga, bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus mengenakan sepatu berwarna hitam? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah 1. Menghindari kesenjangan sosial. Diharapkan tidak ada siswa yang menggunakan sepatu yang terlalu norak. Sepatu anak orang tuanya kaya maupun kurang mampu tidak tampak jauh berbeda. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap tata tertib yang berlaku. Bersepatu hitam adalah disiplin dalam berpenampilan. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Siswa memiliki sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri dan lingkungan di sekolahnya. Siswa patuh terhadap aturan menggunakan sepatu berwarna hitam. Pertanyaan keempat dari lanjutan pertanyaan nomor 3, yaitu posisi kami sebagai kepala sekolah menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, yaitu jawaban kami mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi 4 mata tentang dampak hukuman yang telah diterapkan terhadap Sabrina dan berusaha mencari solusi atau alternatif lain yang mendukung disiplin positif di sekolah. Dengan dimarahi, anak akan menjadi pendendam dan tidak suka dengan seorang guru. Untuk selanjutnya yaitu kasus 3. Dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu,
Ibu Dani pun menjawab lirih. "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Kemudian pisau analisis kasus 3 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang keempat, apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Untuk selanjutnya, jawaban pertama pada kasus 3, yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu yang pertama, posisi penghukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada kalimat, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Kemudian, posisi teman. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada kalimat, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali." Untuk posisi selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Jadi, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu pertama, posisi penghukum, kedua, posisi teman, dan pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, jawaban kedua kasus 3. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu yang pertama, Fajar membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena kemungkinan perilaku yang dibuat Fajar membuat Bu Dani memperhatikannya termasuk teman-temannya. Yang kedua, Fajar juga membutuhkan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Karena kemungkinan Fajar merasa bosan dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya, jawaban ketiga kasus 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ibu Dani akan memanggil Fajar dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait alasan perilaku Fajar di kelas tadi. Kemudian, Bu Dani akan menuliskan catatan perilaku Fajar ke dalam buku jurnal sikap, termasuk tindak lanjutnya agar adanya perubahan sikap pada Fajar. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Fajar. Antara lain, Fajar, tahu kan konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Pertanyaan kedua, Fajar, kamu tahu kan peraturan yang ada di kelas apa saja? Pertanyaan ketiga, hal apa yang bisa membuat kamu bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ini? Selanjutnya, jawaban keempat kasus 3. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah akan melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Kemudian mencari informasi keseharian Fajar melalui wali kelas, guru BK,
dan guru mata pelajaran lain atau melalui teman sejawat. Kemudian menggali informasi dengan menghubungi orang tua. Setelah itu, saya bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar dengan menggunakan tahap-tahap restitusi. Untuk selanjutnya yaitu kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Selanjutnya, isu analisis pada kasus 4 ini adalah, yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan.
Selanjutnya, jawaban pertama kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawabannya adalah, selaku Kepala Sekolah, Ibu Suti mempraktekkan posisi kontrol sebagai seorang manajer pada kasus Dino dan Anto, karena posisi Bu Suti yang berusaha menyelesaikan masalah kedua muridnya, mempersilahkan Dino mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mengembalikan kancing baju Anto dan mendukung Anto serta Dino agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jawaban kedua kasus 4. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawabannya adalah, yang pertama, pada saat Bu Suti menyampaikan kepada Dino dan Anto bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun masih ada cara lain yang mungkin lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, pada saat Bu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Yang ketiga, Bu Suti juga menguatkan Dino bahwa Pak Irfan, guru tata busana, akan mengajari Dino cara menjahit kancing baju Anto. Jawaban 3, kasus 4. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah, nilai kebajikan dan keyakinan sekolah yang tercermin dalam kasus tersebut adalah membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Mempertahankan diri juga merupakan hal yang penting. Namun, mencari alternatif atau cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah adalah hal yang lebih bijaksana. Pesan lain dalam kasus tersebut adalah setiap anak harus berani meminta maaf dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Para pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kita sudah sampai pada akhir kesimpulan pembahasan 4 persoalan terkait dengan budaya positif di sekolah yang dapat diambil kesimpulan bahwa pada 1 dan 4 dalam penerapan budaya positif tersebut sudah sesuai dengan teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol, sudah menunjukkan nilai keyakinan kelas, kebutuhan anak terpenuhi, segitiga restitusi dijalankan, serta guru mengambil posisi sebagai manajer. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 belum menunjukkan penerapan budaya positif sesuai dengan teori tersebut. Terima kasih sudah cukup setia menyimak paparan panjang kami tentang 4 kasus yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Harapan kami bahwa setelah mengikuti ruang kolaborasi dan mengikuti dengan seksama materi ini, kita dapat mengimplementasikan dan menginternalisasikan budaya positif dengan memainkan peran kontrol sebagai seorang guru yang mampu memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan tetap support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.